Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan coba berikan satu tutorial bagaimana cara membuat data akun di dalam program Microsoft Excel yang nantinya akan kita coba impor ke dalam program Mayop seperti itu. Nah, tujuannya adalah untuk mempermudah kita dalam proses pengaturan data akun di dalam program Mayop. Jadi kita tidak perlu susah-susah membuat struktur akun di dalam program Mayop itu sendiri. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu di sini. Yang pertama adalah untuk membuat data akun. Kalian bisa buatkan akun number di sini. Ya, ingat dalam program Excel ini untuk membuat data akun jangan terlalu banyak variasi bentuk tabel. Jadi jangan menggunakan merge cell atau lain sebagainya. Polos-polosan saja seperti ini ya. Biasa saja buatnya, nggak usah dimodifikasi sebagus mungkin atau biar kelihatan bagus, tidak usah seperti ini deh, biasa aja ini. Yang pertama, buatkan kolom untuk akun number, kemudian akun name ya. Akun number nanti kalian isi dengan kode akun yang ada di soal, sesuaikan di situ, jangan sampai salah kode akunnya. Kemudian akun name ini untuk menuliskan nama akunnya. Kemudian selanjutnya di sini ada header ini untuk menandai apakah itu akun judul atau bukan ya. Misalnya di sini ada aset, ada current asset, karena ini judul akun. Di sini bisa kalian isi atau tandai dengan H atau header seperti ini. Nah, balance ini untuk mengisi daftar saldo dari masing-masing akun. Jadi saya sarankan untuk kolom balance ini tidak usah diisi, karena kalian nanti bisa isi di dalam Mayop sendiri gitu. Jadi di program Mayop nanti bisa kalian inputkan daftar saldonya, jangan di sini. Itu saran saya gitu. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah dalam penulisan akun tipe ini atau tipe akunnya. Penulisan akun itu harus, atau penulisan tipe akun atau bentuk tipe akun ini harus disesuaikan dengan nama akunnya. Jika di situ akun harta, maka masukkan tipe akun yang masuk dalam kategori harta. Contohnya di sini adalah cash in bank, maka dia bisa pakai tipe akunnya bank. Account receivable bisa pakai account receivable. Nah, penulisan itu sendiri itu harus benar. Jangan sampai misalnya di sini dalam menuliskan account receivable ini kurang S misalnya seperti ini. Nah, dia tidak ada S-nya. Nah, kurang huruf 1 saja di sini nanti dia tidak akan mau masuk di dalam Mayopnya pada saat nanti kita proses matchingnya gitu. Jadi penulisannya harus betul-betul benar ini. Hati-hati dalam penulisan akun tipenya ini. Liability, nulisnya harus benar liability. Jangan sampai kebalik-balik seperti itu ya. Nah, itu untuk masalah akun. Nah, di sini saya sudah punya data akun dari UD Wirastri ya. Di sini data akunnya kira-kira seperti ini ya. Untuk mempersingkat waktu saya langsung tuliskan saja, bentuknya seperti ini. Dari kode akun 1 sampai kode 9 sudah saya masukkan semua. Nah, jika kalian sudah masukkan semua data akun yang ada di UD Wirastri, maka langkah selanjutnya adalah kalian harus simpan data ini dengan cara pilih Office Button ini, pilih Save As ya. Kemudian di bagian Save As Type atau tipe filenya ini usahakan kalian gunakan dengan tab delimited ini, text tab delimited. Jadi tipe penyimpanannya adalah tab delimited. Klik seperti ini ya. Kemudian tentukan lokasi penyimpanannya. Misalnya saya simpan di sini adalah di dokumen. Jika sudah, nama filenya ditulis di sini, kemudian save ya. Ingat-ingat tadi menyimpannya di my document. Kemudian kalau seperti ini kita yes, kemudian keluar dari sini, yes, kemudian save, yes. Oke. Nah, sekarang pada saat kalian sudah membuka program Mayop kemudian sampai pada tahapan command center seperti ini, cara mengimpor data akun yang kalian tulis di Excel caranya adalah pilih menu file, kemudian pilih impor data, lalu kemudian di situ pilih akun dan pilih akun information. Klik. Perhatikan di sini, makanya di sini kenapa tadi tipe akunnya saya sarankan atau saya arahkan untuk memilih yang tab delimited, karena di sini yang terbaca di sini adalah import filenya, formatnya adalah tab delimited. Nah, untuk duplikat rekodnya ini
ini kalian ganti dengan update existing record. Kemudian continue, kemudian cari nama file yang akan kalian import ke dalam program MyOp ini. Tadi kalian simpan di, atau saya simpan di dokumen. Nah, ini datanya. Kemudian di open. Nah, perhatikan, ini adalah data-data akun yang akan kalian import. Ada data akun number, data akun name, ada header, balance, dan account type. Nah, ini kita matching atau kita masukkan ke kolom MyOp ini. Kita matching. Nah, perhatikan di sini. Untuk akun number kita ambilkan di akun number. Akun name nanti akan terhubung di akun name. Header akan nyambung ke header, balance ke balance, account type ke akun type. Nah, kalau sudah kita import datanya. Ini kita import semua. Nah, kalau sudah seperti ini kita oke. Nah, lalu kita cek data akunnya. Masuk ke akun list. Kemudian di sini perhatikan. Nah, ini sudah masuk semua. Nah, setelah semua data akun masuk ke sini, langkah yang selanjutnya adalah kalian harus edit data atau disesuaikan. Nah, untuk mengedit, perhatikan yang hanya perlu diedit di sini hanya akun satu atau harta dan hutang saja. Yang lainnya saya rasa sudah menyesuaikan sendiri, tidak perlu diedit gitu. Di sini untuk aset, perhatikan untuk mengedit akun aset di atas ini ada 3 akun yang ada tanda link ini. Nah, saya sarankan untuk tanda link ini jangan dihapus, ini tetap kalian pakai. Nah, yang tidak ada tanda akun ini, yang tidak ada tanda link ini boleh kalian hapus. Caranya klik 2 kali, klik kanan di sini, delete. Terus yang ini klik 2 kali, klik kanan. Oke, setelah dihapus data-data yang tadi tidak terpakai, langkah selanjutnya adalah kalian harus edit untuk cek akun ini jadi cash in bank, kemudian undeposit fund ini jadi petty cash, dan trade debtor ini kalian ganti dengan piutang dagang. Caranya adalah berarti nanti akun yang kita buat di Excel ini kita hapus karena akan kita buatkan di sini. Nah, cara proses pengeditannya yang pertama perhatikan untuk cek akunnya. Ini klik 2 kali. Ini kita ganti namanya cash in bank. Ini kodenya jangan diganti dulu dengan kode cash in bank karena nggak akan mau, karena di sini masih ada akunnya. Jadi jika terjadi akun ganda dia nggak mau. Ya. Jadi ini kita ganti cash in bank. Yang cash in bank ini kita hapus berarti ya. Kita hapus dulu aja nggak apa-apa. Jadi biar kita langsung nanti kodenya ini bisa kita masukkan. Yang ini kita hapus. Kemudian yang cek akun ini kita ganti dengan cash in bank. Oke, cash in banknya kita hapus. Klik 2 kali, klik kanan, delete. Oke, yang cek akun ini sekarang kita ganti jadi cash in bank. Klik 2 kali. Oke, kode akunnya tadi 11100. Kemudian namanya adalah cash in bank. Oke. Nah, cash in bank sudah turun ke bawah. Oke, yang selanjutnya untuk undeposit fund ini kan kita ganti dengan petty cash. Nah, karena akan kita ganti dengan petty cash, maka akun petty cash ini kita hapus. Klik 2 kali, klik kanan, delete. Kita ganti petty cash ini. Klik 2 kali. Oke, di sini untuk petty cash 1.200 petty cash. Oke. Dan yang terakhir di sini adalah account receivable. Yang ini trade debtor ini akan kita gunakan untuk account receivable. Jadi account receivable yang kita hapus. Klik 2 kali, klik kanan, delete. Yang ini kita ganti account receivable 1.300. Oke. Ya, untuk kode akun 1 selesai editnya. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk kode akun 2. Untuk kode akun 2 yang perlu kalian ganti di sini adalah perhatikan untuk trade debtor ini kalian edit jadi account payable. Untuk payroll accrual payable ini kalian ganti dengan Mastercard. Jadi yang pertama kita akan ganti untuk yang account receivable dulu. Ini kita ganti. Kita hapus dulu yang ini. Di kanan, delete. Oke, account payable di sini 1.200 account payable. Oke. Kemudian yang ini kita ganti jadi Mastercard. Yang Mastercard kita buat di Excel kita buang. Klik 2 kali, klik kanan, delete.
Oke, 100 Mastercard. Oke. Nah, jika sudah berarti selesai. Proses impor data akun selesai beserta cara editing. Oke, saya rasa mudah seperti itu ya, simple. Semoga ini bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.